Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, kawan-kawan, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan berkelimpahan. Seperti biasa, di video-video saya akan membahas sebuah tema-tema tertentu. Nah, tema kali ini tentang parenting, teman-teman. Tema tentang bagaimana mendidik anak. Mungkin bagi kalian sebagian ada yang sudah menjadi orang tua atau sebagian ada yang masih calon orang tua. Nah, jadi tema ini saya berikan kepada kalian semua. Kita berbagi tips, berbagai cara bagaimana mendidik anak yang terbaik. Saya memiliki rumus 3P dalam mendidik anak. 3 rumus ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, di dalam saya mendidik anak saya. Rumus 3P ini adalah P yang pertama adalah pray, yang kedua plan, dan yang ketiga adalah play. Oke, saya akan masuk kepada rumus yang pertama, yaitu pray, yaitu berdoa atau beribadah. Nah, kita perlu bagi orang tua mendidik anak dengan melalui proses agama sesuai dengan agama kita masing-masing. Mendidik anak menjadi anak yang bermoral, karena fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi religius. Jadi di sini pentingnya orang tua mendidik anak moralitas. Dan dalam proses kita pray ini, maka ciptakan kondisi bagaimana orang tua itu selalu mengajak anak dan istri kita dalam sebuah keluarga beribadah bersama. Ya, mungkin kita pergi ke gereja bersama. Saya sholat Jumat bersama anak saya dulunya saat masih kecil, mungkin sampai sekarang. Juga kita sholat berjamaah di rumah. Dan kalau terkadang kita juga adakan diskusi dengan anak saya, diskusi agama, diskusi ya tentang masalah agama. Terkadang terjadi perdebatan kecil, ya, diskusi yang berkaitan dengan agama. Ini penting sekali buat pertumbuhan anak secara moralitas. Nah, ini. Dan tak kalah penting dari pray ini adalah di samping kalian menyekolahkan anak di sekolah yang tepat, yang baik, maka juga dididik di rumah dengan agama. Tapi juga tak kalah penting adalah kita mengirimi doa kepada anak kita. Ya Pak, sudah saya kirimi doa setiap kali saya sholat, setiap kali misalkan kita beribadah di gereja. Yang saya maksud di sini adalah mengirimi doa secara kontinu atau seorang istiqomah dengan mengirimkan doa yang itu tersistematik, terprogram. Misalnya begini, bagi agama Islam ya, begini, kata kiai saya bahwasanya kirimi anakmu dengan Al-Fatihah. Nah, ini doa ya. Al-Fatihah adalah ada ayat di situ. Di situ sama halnya ada data, kata-kata data yang dari Tuhan. Nah, itu bisa kita kirimkan kepada anak kita melalui proses namanya kita membaca doa. Ada transfer data di situ. Sama dengan HP yang sekarang terbukti toh bahwa proses pengiriman data di HP, entah itu gambar, video, kata-kata, itu bersifat gaib. Kita juga punya sisi gaib, yaitu rohani kita, anak kita memiliki rohani, dan Tuhan sendiri adalah maha gaib, maha batin. Batin kita itu bisa terkoneksi dengan anak kita, istri kita, dan kepada maha pencipta. Jadi kita kirimi dengan doa Al-Fatihah ini, ya. Dengan doa Al-Fatihah ini ada di situ keterangan, ada data tentang masalah bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhan memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Tuhan juga ditanamkan bahwa kita harus percaya hari kemudian. Dan
kita juga itu diarahkan oleh Tuhan untuk kita beribadah dan meminta pertolongan hanya semata pada Tuhan. Dan juga ada di situ kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Nah, di situ saat kita mengirimkan doa kepada anak kita dengan namanya Al-Fatihah, sama kita juga mengirimi data, ya, apakah secara istiqomah, berapapun jumlahnya terserah Anda setiap kali Anda sholat atau setiap kali Anda beribadah. Dengan data itu membuat anak Anda, batin Anda dan batin anak Anda terkoneksi, dan kemudian anak Anda menerima data bahwa pentingnya atau perlunya untuk kemudian menjadi orang yang lurus. Allah Tuhan kita minta untuk memberikan petunjuk jalan lurus kepada anak kita di kehidupan ini dan di kehidupan akhirat nanti. Begitu ya, itu tentang masalah pray. Yang kedua adalah berikutnya adalah plan. P yang kedua, plan. Dalam sebuah keluarga seringkali kita memutuskan sebuah rencana-rencana tertentu, program-program keluarga tertentu, program rekreasi, ya, mungkin program mau pindah rumah atau ingin memiliki rumah yang lain, atau ingin misalkan bagaimana memiliki rumah tertentu yang dihuni bersama-sama, atau ingin misalkan mau memutuskan anak mau kuliah di mana. Nah, itu juga diperlukan anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak merasa terpentingkan, anak merasa dihargai oleh orang tuanya, sehingga tumbuh berkembangnya mentalnya menjadi lebih sehat. Ya, itu yang terjadi. Harusnya begitu kita musyawarahkan. Misalkan anak mau kuliah di mana. Nah, di sini orang tua juga kemudian urun rembuk. Anak ini mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya, sehingga anak tidak merasa terpaksa, sehingga orang tua pun terhindar dari sikap otoriter. Ini juga penting. Dan rencana-rencana lain yang melibatkan anak, partisipasi anak, agar anak merasa menjadi satu bagian dari keluarga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah P yang ketiga adalah play. Nah, ini juga penting buat di sebuah keluarga. Bagaimana orang tua melibatkan diri secara afeksi dan pikiran bermain dengan anak. Ya, main bersama, main sepak bola, main layangan, main lato-lato, ya. Itu yang pernah saya lakukan dari segi pengalaman saya di masa lalu dengan anak saya. Saya bermain layangan, bermain lato-lato, bermain sepak bola, bermain, kadang kita main remi, main domino, tentunya tanpa uang. Hanya mengajari anak saya sekecil mungkin saat itu mengerti tentang menghitung matematika melalui sebuah permainan. Itu permainan juga kita kadang-kadang saya bermain buat dengan anak saya dengan mobil-mobilan. Kadang-kadang saya bertindak seperti kayak anak kecil gitu, menyelami perasaan anak saya. Begitu pula juga bagian daripada namanya play adalah orang tua bercerita di malam hari sebelum anak tidur. Itu penting. Menanamkan nilai-nilai, ya, nilai kebaikan, moralitas itu terkadang itu penting saat anak menjelang tidur. Itu yang saya lakukan. Saya terkadang berimajinasi sebuah cerita yang itu tidak ada di buku, saya cerita. Berimajinasi yang intinya ada muatan nilai kebaikan, nilai moralitas. Itu penanaman sedini mungkin, ya, kita berikan kepada anak kita. Jadi itu teman-teman, kawan-kawan semuanya, tentang rumus 3P dalam hal mendidik anak, parenting istilahnya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, terutama kepada para orang tua atau calon orang tua. Ketemu lagi dengan video saya dengan tema yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.